Mungkin kita mulai karena sudah lebih dari jam 1.30 menit, jam 1.30. Jadi mungkin akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia bagian Barat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada semua peserta diskusi discussion session The World After COVID-19, What Should We Prepare? Selamat datang juga kepada para pembicara dan moderator pada acara kali ini. Ada Bapak Erlangga, kemudian ada Bapak Fajar Baskoro, kemudian ada Mbak Hesti Arini, dan mungkin Bapak Said masih dalam connecting dalam waktu konfirmasi ini. Masih belum ada kabar, jadi sebentar lagi akan join. Dan selamat datang juga kepada Bapak Rumaya selaku moderator pada acara diskusi kali ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran semua peserta pada kali ini. Pada acara kali ini, kami sangat mengapresiasi atas kesediaan untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing. Perkenalkan, saya Rohman sebagai pembawa acara untuk acara diskusi kali ini. Kemudian kegiatan ini diselenggarakan oleh riset, yaitu Research Institute of Socio-Economic Development. Mungkin di sini masih ada yang belum mengenal apa sih riset dan apa sih kegiatan riset dari kami. Maka izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai riset. Jadi yang pertama adalah riset itu merupakan sebuah lembaga think tank yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Slide-nya masih di slide yang pertama. Jadi riset merupakan suatu organisasi atau lembaga penelitian yang berbasis di Surabaya, di mana kami sangat fokus dalam pengembangan atau perkembangan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Sehingga ada beberapa fokus kegiatan kami, yakni satu adalah penelitian, di mana kita sangat concern kepada penelitian mengenai sosial dan ekonomi, baik di Indonesia bagian timur maupun di Indonesia wilayah lainnya. Kemudian ada kegiatan yang kedua yaitu policy advocacy, di mana yang sudah pernah kita lakukan adalah terkait isu kebijakan mengenai tarif dari ojek daring. Jadi kita memberikan advokasi kebijakan untuk masalah hal tersebut. Yang terakhir adalah kegiatan education, di mana kami sangat fokus juga untuk mengembangkan bagaimana sih mengadakan training untuk research metodologi dan juga education mengenai isu-isu terkait sosial dan ekonomi seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, selama 2 tahun terakhir, kami melakukan kegiatan kami bersama dengan lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan kita sebagai berikut. Ada Bank Indonesia, ada UN Habitat, dan lain-lain. Kemudian, untuk mengetahui lebih lengkapnya, mungkin teman-teman bisa lebih update atau lebih mengikuti di tautan media sosial kami, yaitu di sosial media Twitter, Instagram, ataupun langsung ke website kami. Mungkin itu sedikit perkenalan mengenai riset dan kegiatannya. Dan untuk acara kali ini, mungkin sebelumnya saya
selamat datang untuk Pak Said sudah datang. Dan untuk melangkah acara selanjutnya, mungkin saya akan memperkenalkan moderator pada siang kali ini. Kita akan segera, untuk moderator kita pada siang hari ini, ada Bapak Rumaya. Beliau adalah salah satu tim pengajar muda di Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga. Beliau juga pernah menerima Hadi Susastro Prize pada tahun 2015 dan juga lulus atau graduate dari program PhD in Economics di University of Western Australia. Untuk mempersingkat waktu, kali ini saya mempersilakan moderator atau Bapak Rumaya untuk mengambil alih jalannya acara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman sudah membuka acara ini. Jadi senang sekali saya di sini sebagai moderator acara ini. Sebelumnya mungkin kita sudah banyak ya terekspos dengan masalah COVID-19 ini. Tapi di dalam pertemuan hari ini kita akan memberikan satu sudut yang berbeda dengan yang selama ini diekspos di media. Kita mau ingin bagaimana sih kita melihat dunia setelah adanya COVID ini? Apakah ini akan berakhir nggak? Kalau ini berakhir gimana? Gitu bisa berakhir gitu. Nah, sebelum kita ke sana mungkin saya mau sedikit ada mengantar diskusi, bisa dibantu Pak Rahman atau ya. Jadi ini topik hari ini ialah the world after COVID ya. Kita harus what should we prepare. Jadi kita step one kita ingin membayangkan seperti apa sih kemungkinan dunia after COVID ini. Dan dengan dunia semacam itu, apa yang harus kita siapkan untuk bisa survive di sana? Duduknya Pak. Next. Nah, jadi wabah COVID ini ya, pandemi ini seluruh dunia terdampak ya, dari mulai Amerika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Cina, Afrika, semuanya terdampak ya. Hampir di semua daerah itu mengalami negatif pertumbuhan proyeksinya di tahun 2020 ya, kecuali di Asia ya. Jadi di benua Eropa, semua negara di sana secara average ya, di Uni Eropa, terus kemudian di Afrika ya kan, Middle East. Nah, cuma di Asia aja yang nggak sampai negatif. Jadi diperkirakan cuma 1%. Tapi di tahun 2021 estimasinya sudah pulih ekonominya. Jadi semuanya sudah melompat. Bahkan di Asia diprediksi sampai 8% pertumbuhan di tahun 2021. Next, Pak. Di Indonesia sendiri kalau dari segi ekonomi, kita lihat data tahun 2020 ya, kuartal pertama, triwulan pertama, kita lihat yang biasanya tumbuh di angka sekitar 5% ya di tahun 2019. Tahun ini kuartal pertama cuma tumbuh 2,9%, 3%. Jadi drop 2% sudah keseluruhan PDRB kita. Tapi kalau kita lihat secara lebih detail per sektor, ternyata nggak semuanya mengalami kontraksi ya. Ada beberapa sektor yang justru malah mengalami ekspansi. Misalnya sektor jasa keuangan dan asuransi yang tahun 2020 kuartal pertama mengalami pertumbuhan 10%. Sedangkan kuartal yang sama tahun lalu cuma tumbuh 7%. Jadi meningkat 3%. Yang kedua, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Yang tahun 2019 tumbuh cuma 8%, di tahun 2020 kuartal pertama tumbuh 10%. Satu lagi yang menarik, jadi informasi dan komunikasi. Itu tumbuh 9,81%. Memang lebih agak tipis ya, bedanya sekitar 0,8%. Sedangkan sektor yang lainnya kebanyakan itu mengalami kontraksi. Jadi nggak semua sektor itu mengalami kejadian yang sama. Ada sektor-sektor yang justru diuntungkan dengan pandemi ini. Itu yang mau kita garis bawahi di sini. Kalau informasi dan komunikasi mungkin ya event seperti ini mungkin salah satu yang menjelaskan ya. Next. Pak Roman. Nah, jadi tapi kita lihat masih ada masalah ya. Jadi kita pertambahan penderita masih bertambah terus ya. Bahkan provinsi di mana riset berada, Jawa Timur, rekor ya sekarang ya, penyumbang tertinggi COVID nasional. Tapi ironisnya, next Pak, kita sudah mau mengakhiri mengakhiri PSBB ya. Jadi pertanggal 12 itu sudah berakhir. Jadi ini lucu nih kita nih ya. Karena kan daerah-daerah yang sudah upgrade-nya turun ya kan, baru direlaksasi. Tapi ini Jawa Timur yang masih tinggi justru mau direlaksasi ya. Jadi gimana nih ya ke depannya ya. Terus next, pemerintah sendiri sudah ngeluarin duit banyak ya, dan 600 triliun data dari Kementerian Keuangan dialokasikan untuk
penanganan COVID ya, dari kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembinaan korporasi dan sektoral untuk pemerintah daerah. Jadi paling gede itu ada di UMKM ya, perlindungan sosial ada 200 triliun untuk membantu di bidang sosial. Jadi next, dengan latar belakang itu saya akan mencoba untuk mengundang narasumber kita hari ini. Jadi narasumbernya sudah kita pilih dengan seksama ya. Jadi yang pertama kita akan punya Mas Fajar Baskoro ya, Mas Fajar Baskoro dari ITS ya Mas ya, dosen ITS. Apa panggil Mas aja ya, biar egaliter ya. Yes, Oke, Mas Fajar Baskoro. Terima kasih Mas Baskoro sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah mau hadir di sini. Beliau ini aslinya Blitar ya. Dia adalah dosen teknik informatika ITS, ketua Research Institute for Web and Mobile Application RIMA di ITS. Mas Fajar juga sering menongol di media ya dengan isu-isu soal digital ekonomi, digital soal prakerja, juga ekosistem digital. Jadi banyak jadi narasumber di media untuk isu-isu digital ekonomi. Dan ada juga kemudian Mas Fajar ini juga punya produk aplikasi juga ya, ternyata beberapa produk aplikasi beliau, dual track job center dan macam-macam ya di ruang karir. Beliau juga menjadi konsultan IT untuk beberapa instansi seperti PLN, Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan Jatim dan banyak lagi. Kemudian juga Mas Fajar punya inisiatif kelas belajar untuk anak-anak ya, untuk belajar mengenai coding, mengenai animasi. Kemudian beliau juga ya tadi mengajari anak-anak untuk menciptakan aplikasi di HP-nya. Itu Mas Fajar yang kita harapkan Mas Fajar akan sharing kepada kita mengenai gimana sih sebenarnya, kan kita lihat bahwa ada akselerasi menuju digital ya, dunia digital. Gimana sih kesiapan kita sebagai suatu negara untuk menyambut ekosistem ini, transisi ini? Mungkin di situ Mas Fajar kita harapkan bisa ngomong soal itu. Lalu kemudian kita akan ngobrol dengan Mbak Arin. Mbak Arin ini dia adalah alumni dari S1-nya dari Unibraw, Public Health, terus S2-nya juga dari Public Health dari University of Queensland, Australia. Beliau aktif dalam berbagai penelitian dalam bidang Public Health. Dan sekarang ini kandidat doktoral ya di Universitas of Deakin, Master Public Health di bidang nutrisi. Jadi kita akan minta pandangan beliau, Mbak Arin, namanya siapa tadi? Hastiretno Budi Arini atau Mbak Arin. Mbak Arin akan memberikan gambaran dari sisi FKM dan sangat gimana sih sebenarnya dunia ini nanti apakah gimana terus ini apakah ini akan berakhir? Kalau berakhir seperti apa sebenarnya dari sisi public health? Terus kemudian saya akan juga kemudian dilanjutkan dengan Mas Erlangga ya, Erlangga Agustinus Adianto. Beliau adalah S1-nya dari UNER, Ekonomi Pembangunan, S2-nya dari Mahidol University Thailand, Disaster Management, dan S3-nya di bidang Social Policy dari University of Bristol. Beliau aktif berkecimpung dalam dunia pembangunan ya. Track record-nya adalah pernah di UNICEF, pernah di World Bank. Jadi ini kita akan menarik untuk mendapat pandangan Mas Erlangga ini bagaimana sih dari sisi sosial gitu loh. Kan apakah kan banyak sekali kita itu dibantu oleh negara asing ya untuk program development. In the future gimana gini? Apakah negara-negara tadi masih punya duit nggak untuk bantuin kita gitu? Kalau misalnya enggak, potong kayak gimana skenario-nya? Kita akan dunia development kita di Indonesia akan harus berevolusi untuk menghadapi hal ini. Yang terakhir Mas Said dari Said Fatur Rahman. Beliau adalah dosen di Universitas Erlangga, alumni S1-nya dari UGM, S1 UGM, S2-nya 2 kali dari UGM dan juga di Georgia State University. Beliau akan dari ilmu ekonomi ya akan melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi sosial kita ya dengan pandemi ini, lingkungan dan sosial ini berubah berevolusi dengan adanya COVID ini dan gimana ini akan stay atau evolve dengan after COVID. Mungkin untuk sesi pertama saya serahkan kepada Mbak Arin ya. Monggo Mbak Arin 10-15 menit. Untuk audiens yang ingin bertanya saya silahkan untuk chat ya. Nanti saya akan coba baca dan bacakan buat para narasumber. Langsung aja silakan di chat. Monggo Mbak Arin silakan kesempatan pertama. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas Mbak. Oke, siap. Terima kasih Pak Arum atas waktunya. Jadi mau share screen dulu.
Ini, jadi saya mau share sedikit terkait dengan perspektif gimana sih nanti kira-kira setelah COVID ini berakhir gitu ya. Kita asumsikan berakhir ya. Entah akhirnya nanti virusnya benar-benar hilang ataukah akan tetap hidup berdampingan dengan kita, setidaknya kita sudah punya upaya-upaya persiapan. Jadi, ini sudah kelihatan ya slide saya ya? Sampun, Mbak, sampun. Oke, okay, Pak. Oke, lanjut. Jadi, ini penjelasan saya meliputi sekilas tentang situasi terkini terkait COVID-19, kemudian intervensi-intervensi yang ada untuk mengatasi COVID-19, serta beberapa saran terkait gimana sih nanti kira-kira kita mempersiapkan untuk kedepannya itu. Jadi seperti yang kita tahu ya, sama seperti negara-negara lain itu Indonesia menghadapi pandemi corona ini dengan banyak ketidaktahuan, seperti misalnya gimana nanti virus itu menyebar dan bagaimana untuk mengobatinya. Terus kesamaan yang lainnya itu juga Indonesia dan negara-negara lain harus mengakui bahwa ternyata virus corona ini menyebar dengan sangat cepat, terus dampaknya juga cukup parah dan mengganggu kehidupan sosial ekonomi. Untuk kasusnya, seperti yang kita tahu, Indonesia sudah melaporkan 35.000 lebih kasus dengan angka kematian 2.000 lebih jiwa dari total 7 juta lebih kasus di seluruh dunia dan angka kematian 400.000 lebih jiwa. Namun ketidaktahuan ini juga sudah diikuti dengan berbagai inovasi, antara lain dengan upaya mencari obat dan vaksin yang tepat untuk COVID-19 dan beberapa teknologi pendukung. Nanti untuk lebih jelasnya bisa klik di link ini. Nah, ketidakpastian dari pandemi ini juga mendorong orang-orang untuk melakukan banyak projection atau modeling studies. Nah, berbagai macam modeling studies ini sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk meramal ya, waduh nanti ke depannya pasti akan seperti ini kayak peramal gitu, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran, jadi agar para pembuat kebijakan ini punya saran, punya dasar dalam membuat kebijakan ke depannya. Sebagai contoh seperti ini, di gambar ini dengan asumsi bahwa Indonesia tidak melakukan perubahan apapun, maka jumlah kasusnya dari tanggal 6 Juli sampai akhir Juni akan tetap sama, yang hijau muda ini. Tapi yang kalau misalnya intervensinya atau tindakan pencegahannya ditingkatkan sebanyak 50%, maksudnya ditingkatkan dengan efek mengurangi penyebaran virus banyak 50%, maka besar kemungkinan bahwa kasus ini bisa mencapai hampir nol di akhir Juni. Sebaliknya, kalau tindakan-tindakan pencegahan itu dilonggarkan sampai 50% saja, itu kasusnya diprediksi bisa meningkat sejauh ini. Nah, salah satu contoh model yang saya pakai ini terlihat angkanya sangat tinggi ya, sampai 80.000 ini, karena dia tidak hanya mempertimbangkan kasus yang dilaporkan di Indonesia maupun negara-negara lain, tapi juga mempertimbangkan angka kematian yang sudah dilaporkan. Jadi ada asumsinya, misalnya satu kematian yang dilaporkan itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada sekian ratus yang terinfeksi seperti itu. Tapi studi-studi seperti ini juga mempunyai masa berlaku. Jadi kayak seperti yang di ini contoh model Gompertz ini diramalkan bahwa Indonesia akan mencapai sekitar 34.000 kasus di akhir Juli. Tapi ternyata kenyataannya kan bulan Juni sudah mencapai 35.000. Jadi otomatis studi seperti ini tidak bisa dijadikan acuan. Nah, ini ada studi lain juga yang cukup baru ya. Jadi dia memprediksi dari tanggal 7 Mei, dia memperkirakan bahwa kasus terakhir corona di Indonesia akan muncul sekitar 180 hari atau 6 bulan dari tanggal 7 Mei ini. Dengan plus minusnya sekitar 15 hari. Tapi nanti menjadi kenyataan atau enggaknya ramalan ini kan bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat, itu tergantung pelaksanaannya di lapangan. Terus karena banyaknya peningkatan kasus corona di Indonesia maupun di berbagai negara itu kan mendorong dilakukannya non-pharmaceutical interventions. Jadi NPI ini atau terapi non-pharmaceutical atau terapi non-obat ini sekarang sangat diutamakan untuk dilakukan karena
penyebaran dari virus corona ini kan juga dari penyebaran antar manusia, dan kemudian terapi obat dan vaksin yang tepat itu belum ditemukan gitu. Jadi masih dalam tahap uji. Jadi sementara untuk mengurangi dan kalau bisa memutus penyebaran virus itu dilakukan beberapa upaya, seperti misalnya di Indonesia sudah diterapkan jaga jarak ini, social distancing, penutupan kampus dan sekolah, pembatasan perjalanan, maupun larangan perkumpulan sosial. Nah, upaya-upaya ini di beberapa negara yang lain sudah terbukti sangat membantu dalam mengurangi penyebaran virus corona. Misalnya di Australia untuk travel restriction dan social gathering ban ini sudah memiliki efek ya. Sekarang Australia sudah memasuki fase kedua pelonggaran dari kebijakannya itu, pelonggaran restriction-nya. Kemudian di Korea juga contact tracing ini juga sangat membantu untuk menemukan dan mengisolasi kasus-kasus yang ada di Korea. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di link ini. Nah, terus selain projection seperti ini juga ada ramalan tentang skenario. Kira-kira nanti selain mempertimbangkan aspek kesehatan itu gimana sih akhirnya di dunia itu? Bukan akhirnya dunia ya, maksudnya akhirnya setelah 3-5 tahun ke depan setelah corona ini kayak gimana. Jadi dari 4 skenario ini disampaikan bahwa the passing storm ini adalah skenario yang paling ideal. Nah, tapi disebut sebagai paling ideal ini bukan berarti tanpa dampak sosial ekonomi gitu. Jadi dianggap paling ideal karena paling tidak dengan upaya-upaya dalam skenario the passing storm ini bisa mencapai pemulihan kehidupan yang relatif lebih cepat daripada skenario-skenario lainnya. Nah, yang harus digarisbawahi dari the passing storm ini adalah level kolaborasi yang sangat signifikan di dalam negara maupun antar negara. Jadi ini within and among countries. Jadi di dalam negara itu ya meliputi pemerintahnya, masyarakatnya, pihak swasta maupun pihak-pihak terkait lainnya di dalam negara tersebut. Next. Nah, jadi kan kita ini pasti sudah menunggu ya sebenarnya kapan sih akhirnya ini pandemi ini berakhir gitu ya. Jadi ada beberapa syarat yang dari WHO itu yang disarankan bagi negara-negara di dunia untuk mencapai syarat-syarat ini, memenuhi syarat-syarat ini dulu, baru memulai suatu fase transisi. Maksudnya fase transisi ini seperti yang populer disebut sebagai new normal sama kalau di Jakarta mungkin PSBB transisi itu ya. Jadi intinya dalam pelonggaran suatu negara itu disarankan mulai melakukan pelonggaran kebijakan itu bila syarat pertamanya adalah negara itu sudah bisa mengontrol penyebaran kasusnya ke level sporadik atau klaster. Jadi maksudnya di level yang paling sedikit, jadi misal mungkin 1-2 kasus atau di 1-2 klaster yang relatif lebih cepat penanganannya tanpa harus menyebar kemana-mana. Lalu WHO juga memberikan alternatif syarat. Jadi misalnya tidak bisa mencapai sporadik atau clusters ini, suatu negara diizinkan untuk melakukan fase transisi ini jika kasus baru yang muncul di negara itu dapat ditekan pada level yang mana sistem kesehatan negara itu nggak kewalahan ngurusinnya. Kayak gitu. Jadi misalnya nih ya, masih di level penyebaran level komunitas, di atasnya sporadik sama clusters, tapi negara itu nggak kewalahan ya dipersilahkan saja gitu. Tapi kembali lagi pertimbangannya ke masing-masing negara. Kemampuan kapasitas sistem kesehatan masing-masing negara. Yang kedua, sufficient public workers. Jadi diharapkan suplai tenaga kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan dan suplai teknologi pendukungnya itu cukup terutama untuk mengantisipasi hasil dari proses deteksi dan isolasi yang masih berlangsung selama fase transisi. Jadi di fase transisi ini yang perlu digarisbawahi adalah semua upaya-upaya yang dilakukan saat ini itu bukan dihentikan, tapi tetap dijalankan dengan masing-masing orang itu harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi deteksi dan isolasi ini diharapkan bisa tetap dilakukan. Kemudian resiko
penularan di setting yang sangat rentan, misalnya rumah sakit ataupun tempat-tempat keramaian sudah dapat diminimalkan. Lalu usaha-usaha pencegahan itu juga sudah menjadi bagian dari berbagai tempat di masyarakat ya, baik itu tempat kerja maupun tempat-tempat lainnya. Jadi misalnya budaya jaga jarak, terus penyediaan fasilitas cuci tangan, itu juga sangat disarankan untuk disediakan sebelum memulai fase transisi. Dan kalau memungkinkan, itu diharapkan menyediakan alat monitor suhu maupun budaya kerja jarak jauh ya. Gitu. Lalu syarat berikutnya yang direkomendasikan oleh WHO adalah manajemen risiko. Jadi dari apa ya, kayak ekspor impor. Jadi kayak misalnya ada 2 daerah nih, sudah ketahuan satu daerah ini masih banyak kasusnya, sedangkan daerah sebelahnya sudah hampir 0 angka kasus COVID-19-nya. Nah, bagaimana caranya untuk manajemen daerah yang banyak kasusnya ini agar tidak sampai menularkan ke daerah yang sudah hampir 0 ini kasusnya. Dan yang terakhir, yang terpenting syaratnya adalah masyarakat harus selalu dilibatkan dalam setiap upaya kesehatan. Gitu. Jadi masyarakat selain dilibatkan juga harus diberi pemahaman yang tepat tentang new normal. Jadi new normal ini bukan berarti kita kembali pada kebiasaan kita yang lama, tetapi kita menjalani fase kehidupan yang baru di mana setiap upaya pencegahan corona ini akan dilakukan dan setiap orang punya peran yang sangat penting dalam pencegahan itu. Kayak gitu. Jadi bukan langsung misalnya new normal terus kembali rajin nongkrong di kafe atau kumpul-kumpul di mana itu enggak. Jadi tetap ada upaya-upaya jaga jarak dan kebiasaan untuk kalau misalnya tidak benar-benar penting ya tidak keluar, seperti itu contohnya. Nah ini untuk suggestion-nya saya membagi 2 ya, untuk future-nya untuk COVID-19-nya sama nanti untuk ke jangka panjangnya. Jadi untuk yang COVID-19 ini khususnya diharapkan peningkatan kasus ya, peningkatan deteksi kasusnya tetap dilakukan, kapasitasnya misalnya yang dari 700-an menjadi 1.000 atau 2.000, kemudian tetap melanjutkan supply, jadi penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, serta melakukan asesmen yang reguler, jadi asesmen teratur dan memantau data-data epidemik seperti jumlah kasusnya berapa, apakah kapasitas rumah sakitnya masih cukup, terapi obat pendukungnya apakah masih cukup atau perlu beli, seperti itu. Lalu melanjutkan riset terkait dengan hal-hal yang belum kita ketahui, misalnya perannya anak-anak dan orang-orang tanpa gejala dalam penularan virus COVID-19. Kemudian bagaimana cara mengedukasi masyarakat mengedukasi tentang apa yang harus dilakukan ketika ada COVID-19, kemudian siapa yang harus dikontak, dan informasi yang mana yang harus dipercaya. Terlebih lagi untuk para tenaga kesehatan yang langsung menangani kasus COVID-19 ini juga harus dilindungi ya kesehatannya, dan lagi-lagi mengkomunikasikan sebenarnya new normal itu apa kayak gitu. Jadi jangan sampai terburu-buru mengasumsikan bahwa new normal kembali seperti kebiasaan semula, dan daerah-daerah yang belum memenuhi syarat seperti yang disarankan WHO tadi jangan terburu-buru mengangkat kebijakan PSBB-nya. Baiknya sih seperti itu ya. Terus melanjutkan upaya kontrol kasus, lalu tetap menjadikan social distancing ini bagian dari hidup. Jadi maksudnya kalau misalnya sekiranya suatu daerah ini angka kasusnya sudah tinggi ya social distancing atau PSBB-nya diberlakukan lagi. Tapi untuk yang kalau misalnya sudah turun ya boleh dilonggarkan seperti itu. Terus melanjutkan edukasi terhadap masyarakat tentang COVID-19 serta melibatkan masyarakat dan konteks lokal. Jadi melibatkan masyarakat dan konteks lokal ini sangat penting ya, karena keterlibatan suatu institusi, maksudnya misalnya orang yang dihormati di suatu daerah gitu ya, itu kalau memberikan edukasi memiliki peluang lebih besar untuk dipatuhi di suatu masyarakat. Misalnya seorang perawat atau tenaga kesehatan lainnya ingin
mengadakan edukasi tentang cuci tangan gitu ya, itu akan lebih besar kemungkinannya untuk dipatuhi oleh masyarakat ketika dia mengadakan dengan metode yang sesuai dengan konteks lokal dan dengan dukungan oleh pemimpin yang dihormati di situ. Nah, saran lainnya terkait dengan jangka panjangnya ya adalah perbaikan sistem kesehatan. Jadi bercermin dari kondisi pandemi saat ini, kemudian dari hasil pengalaman negara Indonesia dan negara-negara lain serta diskusi dan beberapa teman, saya ingin menyampaikan beberapa saran terkait dengan jangka panjangnya. Ini adalah terkait dengan WHO Health System Framework. Jadi suatu sistem kesehatan itu terdiri dari gabungan ini. Jadi pelayanan kesehatannya, tenaga kesehatan, informasi kesehatan, kemudian produk kesehatan termasuk obat-obatan, vaksin ataupun teknologi. Selain itu juga anggaran kesehatan dan kepemimpinan terkait kesehatan itu sangat penting. Jadi semuanya harus diimprove, semuanya harus diperbaiki atau ditingkatkan di waktu yang bersamaan gitu. Jadi agar ketika semuanya ini baik, maka akan tercapai akses cakupan, kualitas serta keamanan kesehatan yang seperti yang diharapkan, sehingga kesehatan dari masyarakat itu sendiri sudah bisa lebih baik dan merata. Begitu. Saran-sarannya ya termasuk misalnya untuk pemerintah dapat melakukan kolaborasi intersektoral dengan pembagian kinerja yang jelas dan mendengarkan ahli dalam membuat kebijakan serta mengevaluasi kebijakan yang ada agar harapannya bisa segera menyelesaikan hambatan yang ada dari masyarakat itu. Yang maksudnya hambatan ketika masyarakat itu ingin mengakses suatu layanan kesehatan. Selain itu, untuk financing tidak lain sarannya juga adalah menyediakan anggaran yang cukup gitu. Jadi, tapi dengan catatan menyediakan anggaran cukup ini diikuti dengan proses evaluasi gitu. Sebenarnya ini sudah benar atau enggak gitu. Sekiranya ada anggaran yang mungkin pemakaiannya kurang efisien atau ada hambatan dalam penggunaannya itu bisa dievaluasi sehingga anggaran yang ditambahkan itu tidak sia-sia. Lalu ada peningkatan fasilitas kesehatan dan teknologi kesehatan, dan peningkatan serta pemerataan tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan ini, salah satu upaya yang disarankan adalah memperkuat kembali upaya-upaya kesehatan di level komunitas atau di level masyarakat, misalnya seperti posyandu, puskesmas, ataupun inisiatif kesehatan lainnya di daerah-daerah. Jadi tidak hanya bergantung pada pusat atau pemerintah ibu kota suatu daerah. Untuk pelayanannya, saya dan teman-teman sorry? 1 menit lagi. Oke, siap Pak. Ya. Jadi untuk pelayanannya diharapkan tidak hanya fokus pada upaya kuratif, tapi juga pada upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dari level nasional sampai masyarakat. Di sini sangat perlu ya adanya contoh yang real baik dari pemerintah, masyarakat, public figure ataupun pihak-pihak terkait. Jadi misalnya nih ada contoh seorang tenaga kesehatan ingin mengadakan sosialisasi cuci tangan tapi diikuti dengan pembagian sembako yang antriannya sampai 600-an orang misalnya. Seperti dekat rumah kemarin ada seperti itu. Jadi itu kan ya nggak sinkron gitu. Jadi di satu sisi menyarankan cuci tangan tapi jaga jaraknya tidak diatur seperti itu. Jadi harus sesuai antara satu poin edukasi dan poin yang lain. Dan selain itu juga surveillance pelaporan data sangat penting, diikuti dengan sistem informasi yang integratif, mudah dimengerti, dan transparan. Jadi jangan sampai lupa dengan berdiskusi komunikasi di sini bahwa kita harus menyampaikan informasi yang benar dari pihak yang tepat kepada orang yang benar melalui media yang dapat dipercaya. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, nanti sisanya untuk diskusi, ini referensinya kalau ada yang mau mempelajari lebih lanjut. Dan sekali lagi semuanya akan baik-baik saja ke depannya. Entah virus itu akan hilang sama sekali atau hidup berdampingan dengan kita, tapi yang jelas setiap orang harus tetap ingat bahwa setiap orang punya peran dalam upaya pencegahan penyakit di masyarakat itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arin. Jadi komprehensif sekali ya. Saya nggak akan mencoba untuk merangkum, nanti kita akan masuk ke sesi diskusi aja. Saya akan menjalankan kalau ada sempat. Saya mungkin undang Mas Fajar
dari sisi IT Mas, dari monggo untuk memberikan pandangannya. Kalau mau ada yang ditanggapin dari Mbak Arin, silahkan juga nggak apa-apa. Baik, saya mau izin share screen ya. Monggo Mas Rizal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita masih dalam karunia kesehatan sehingga kita bisa mengadakan Zoom meeting atau webinar ya. Oke, salah satu poin di COVID-19 atau Corona ini adalah social distancing. Jadi kita mau tidak mau kita digerakkan ke arah digital life karena itulah sarana atau alat di mana kita bisa memisahkan sebagai makhluk sosial untuk tetap berhubungan tetapi tanpa persentuhan atau interaksi secara fisik. Oke, nah memang ada tantangan dan juga ada hambatan. Di antaranya adalah kalau kita lihat mungkin sudah hampir 3 bulanan ini ada WFH, work from home, kemudian ada sekolah libur, tetapi prinsipnya adalah studi from home dan sebagainya. Sehingga guru-guru kita pun itu dipaksa mau tidak mau belajar melalui alat-alat digital. Orang tua mau tidak mau dipaksa jadi gurunya anak-anak dengan mengakses berbagai materi dengan menggunakan alat. Nah, 3 prasyarat ini yaitu adalah WFH, kemudian Zoom application, yaitu interaksi dengan memakai audio video secara interaktif, dan yang ketiga itu adalah platform digital. Inilah yang kemudian kita sebut sebenarnya adalah alat tools untuk menghadapi new normal. Kalau kita tetap mau sehat, tetapi aktivitas tetap bisa berjalan dan tidak lupa juga menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau kita lihat itu ada beberapa platform ya, ada gambarnya, ada Fiverr, ada Fastwork, itu adalah termasuk platform-platform digital. Kemudian yang kedua, memang di balik musibah mungkin juga ada hikmah ya. Dengan adanya pola kehidupan digital itu membuat work life and play itu balance. Jadi artinya adalah suami, istri, atau bapak, ibu, dan anak-anak punya waktu yang lebih untuk bisa membangun famili untuk di rumah. Tentu akhirnya adalah masing-masing itu harus bersentuhan. Bapaknya untuk bekerja ya sehari-hari mungkin pakai Zoom meeting sama aplikasi cloud. Ibunya selain memasak video YouTuber dengan resep-resep terbaru, dan tidak lupa anak-anaknya mau tidak mungkin seharian dia akan tidur atau membaca buku, pasti dia akan bermain. Dan pada akhirnya handphone, smartphone, laptop itulah yang kemudian jadi tools untuk membangun kehidupan baru atau new normal ini. Di bagian bawah itu adalah ada ubah nomor WhatsApp jadi toko online. Artinya apa? Semula orang mungkin komunikasi langsung, kemudian ada telepon, kemudian ada SMS, kemudian ngobrol lewat WA. Nah, sekarang memenuhi kebutuhan itu adalah dengan WhatsApp. Maka mau tidak mau tukang sayur, UKM, dan sebagainya, bagaimana mendisplay barang dagangannya atau produknya biar diakses, karena orang tidak lagi berkunjung. Salah satunya adalah memindahkan apa yang biasa mereka gunakan untuk menjadi sebuah opportunity dan potensi baru. Banyak alternatif yang dibangun oleh teman-teman IT, salah satunya adalah rumah WA, klik WA, dan sebagainya, di mana itu adalah semua produk bisa dimasukkan di platform WhatsApp dan kemudian bisa juga diakses melalui website sehingga mereka punya toko online secara mudah. Kemudian ada pula perubahan lagi, yaitu kalau sebelumnya orang berbondong-bondong ke kota, urbanisasi, ke pusat-pusat pekerjaan, nah ini adalah deurbanization. Maka yang berbondong-bondong bukan lagi orang kemudian mencari pekerjaan di kota, pekerjaannya yang mencari orang. Tempatnya adalah bisa di desa atau di daerah-daerah.
Contoh misalnya, kalau kita lihat misalnya kampung marketer. Kampung marketer ini adalah di Purbalingga. Tetapi mereka menghandle toko-toko online, kemudian usaha-usaha orang kota, baik itu di Jakarta, kemudian di Surabaya, dan sebagainya. Mereka dilatih mulai dari posting iklan, bagaimana closing, bagaimana menjadi support system yang bisa menjadi CS-CS baru, sehingga transaksi tetap bisa berjalan. Nah, pola-pola ini bisa merupakan opportunity baru, yaitu memindahkan pekerjaan yang bergerak dari kota kemudian ke desa, bukan orangnya yang dipindah dari desa atau lokal kemudian ke urban atau ke kota. Kemudian digital life itu membutuhkan sarana. Salah satu poinnya, kalau biasanya kita kebutuhan pokok itu apa sih? Mungkin sandang, pangan, papan. Kemudian sekarang ada tren sandang, pangan, papan, cicilan. Nah, itu adalah bagaimana memenuhi cicilan. Tetapi satu hal, alat untuk tetap bekerja itu salah satunya adalah internet. Itu menjadi sebuah kebutuhan primer. Seperti halnya listrik, maka kalau tidak ada listrik, kulkas nggak bisa hidup, setrika nggak bisa nyala, lampu nggak bisa ini. Nah, ini adalah tidak ada internet. Orang tidak bisa terkoneksi dengan orang lain dan tidak bisa bekerja melayani kebutuhan orang lain sehingga menghasilkan income baru. Nah, maka ini adalah peluang yang sangat besar, baik itu sebagai sisi infrastruktur, edukasi maupun platform aplikasi untuk menyediakan yang lebih mudah atau lebih terakses lagi di tingkatan strata masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian selamat datang, mau tidak mau kita masuk ke virtual century. Itu adalah new normal itu sendiri, yaitu working, learning, playing. Itu adalah kita berada pada komunitas-komunitas kecil dalam hal ini, keluarga, perumahan, dan sebagainya, yang orang lain tidak boleh lagi masuk karena untuk menjaga kesehatan. Nah, satu-satunya penghubung ini adalah media virtual. Demikian sebagai pembuka, nanti mungkin barangkali ada diskusi lebih lanjut. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Fajar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat padat ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut nanti dari masukan Mas Fajar. Berikutnya saya undang Mas Erlangga. Monggo Mas untuk menyampaikan paparannya. Terakhir nanti baru Mas Said ya. Monggo Mas Angga. Ya. Oke, terima kasih Matur suwun Mas Rumaya. Jadi saya hanya akan presentasi sedikit saja. Yang akan saya presentasikan itu sebenarnya nggak jauh dari topik apa namanya topik yang diminta, yaitu the world after COVID-19 what should be prepared, tapi lebih ke konteks pembangunan dalam pembangunan ya. Jadi sedikit brief, kita tadi sudah diskusi banyak terkait apa sih apa namanya dampak COVID di Indonesia. Nah, yang mungkin yang perlu kita cermati sebenarnya itu adalah dampaknya itu cukup besar ya untuk perekonomian. Jadi banyak diskusi tentang adanya, tadi Mas Rumaya cerita tentang apa namanya pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, terus ada juga pengangguran lebih tinggi, terus angka kemiskinan juga yang akan mundur ke belakang. Jadi kalau kita masih ingat tahun kemarin itu kita sudah mulai merayakan bahwa kemiskinan itu di bawah 10% angka kemiskinan. Ini bisa jadi ini naik lagi nih kalau diukur. Terus kemudian ada juga dampak negatif terhadap anggaran publik ya. Terus terkait public health tadi Mbak Arin juga membahas tentang kapasitas rumah sakit, kapasitas apa namanya layanan kesehatan itu juga bermasalah. Terus juga yang mungkin yang perlu kita ingat bahwa penyakit itu bukan hanya COVID kan. Jadi ketika rumah sakit atau dokter itu banyak sibuk untuk ngurusi COVID, jadi penyakit-penyakit lain, layanan atau penyakit-penyakit lain itu jadi bisa sedikit atau banyak sedikit terabaikan ya. Itu dari sisi layanan. Belum lagi masyarakat yang sedang sakit, ada penyakit lain yang misal harus cuci darah atau
apa, atau misalkan kena kanker harus kemo, dia mungkin mereka juga takut atau enggan ke rumah sakit karena takut ketularan COVID. Nah, belum lagi adalah masalah kesehatan mental. Memang ada sisi positif dari kita working from home, di rumah aja bisa ketemu dengan keluarga, tapi bagi beberapa orang di rumah nggak kemana-mana, itu juga jadi masalah ya. Bayangin aja kalau ada anak masih jomblo, ya kan ada orang masih jomblo, terus di rumah sendirian, nggak kemana-mana, nggak ngobrol sama siapa-siapa. Itu juga akan berpengaruh ke kesehatan mental kan. Ini bukan berarti kita akan jomblo, ini maksud saya adalah kesendirian itu, dampak kesendirian itu juga. Belum lagi masalah terkait banyak tenaga kesehatan kita yang mungkin menjadi korban dari COVID itu. Nah, dari sisi pembangunan sosial ada kebutuhan untuk semacam bantuan sosial atau Mas Angga, pamit nih Mas Angga. Bisa di Apa? full screen nggak layarnya Mas Angga? Oh iya sorry tadi. Ya. Maaf ya. Oke. Nah, terus, sekarang bagaimana implikasi COVID itu sendiri terhadap donor ya, donor atau lembaga-lembaga internasional. Nah, tadi Mas Rumaya sedikit menyebutkan bahwa kondisi sekarang itu berbeda. Jadi dulu, ya kan, dulu tuh kita ada dunia di mana ada negara kaya dan negara miskin. Ada negara yang punya uang banyak untuk disumbang-sumbangkan, ada negara yang nggak punya uang terus dapat uang. Nah, sekarang yang menjadi korban dari COVID adalah hampir semua negara menjadi korban. Semua negara itu harus keluar duit untuk istilahnya kan untuk penanganan COVID atau hal-hal lain kayak bantuan sosial dan sebagainya itu. Nah, disinilah negara-negara donor yang biasanya akan atau selalu dan rajin memberikan bantuan kepada negara-negara lain, negara-negara di selatan, negara-negara berkembang itu akan berpikir ulang berapa yang harus kita kasih. Sebenarnya kita kebutuhan dalam negeri itu banyak gitu loh. Uang itu banyak terkuras. Tadi Jepang utang nambah, bahkan negara-negara di Eropa juga utangnya juga nambah, ya kan? Nah, di sini juga akan memicu kerjasama antara negara-negara selatan. Jadi hubungannya sudah bukan lagi donor atau penerima bantuan, tapi negara-negara selatan yang sesama negara berkembang ini akan jadi lebih ke hubungan equal antara sesama negara berkembang itu akan terdorong. Terus munculnya China sebagai donor, emerging donor ya, negara pemberi bantuan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir China tuh banyak China banyak memberikan donor kepada negara-negara di Afrika. Ya, mereka aktif di sana. Mungkin COVID ini jadi kesempatan China sebagai pemain global, gitu. Terus prioritas negara donor pun akan sedikit berubah ya sektor-sektornya. Nah, begitu juga munculnya donor-donor non tradisional. Di sini peranan donor non tradisional makin banyak ya. Misal dari private sector, ya kan? Private sector itu akan makin berkembang bantuan-bantuannya. Kayak sekarang kayak Bill Gates Foundation itu kan sebenarnya non-tradisional donor kan. Sekarang juga role-nya makin besar. Terus banyak juga kayak Google itu yang kayak misalkan kita nyumbang berapa, dia akan nambah berapa, itu juga makin berkembang. Terus peranan komunitas sosial, lembaga-lembaga komunitas atau sosial masyarakat itu juga makin berperan. Terus juga donor dari masyarakat sendiri gitu, itu juga makin kuat. Jadi kayak kumpulin dana online terus disumbangkan itu makin besar sekarang. Jadi kayak reshaping gitu kan. Nah, sekarang bagaimana implikasi COVID bagi pembangunan Indonesia? Semua orang butuh makan. Ada kebutuhan untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mencoba untuk normalnya bukan belum normal. Apakah bisnis yang sudah stop atau sudah tutup atau sudah sempat mati suri bisa kembali normal? Ataukah akan ada transformasi? Transformasi jadi gini loh. Yang sudah tidur tetap tidur, tapi akan muncul bisnis-bisnis baru. Istilahnya sektor-sektor baru atau ide-ide baru yang muncul jadi dominan pasca COVID. Nah, kemudian kembalinya masalah-masalah lama.
Jadi masalah-masalahnya sudah selesai kayak atau sudah harusnya bukan lagi prioritas penting kayak penanggulangan kemiskinan jadi prioritas lagi, kesehatan masyarakat juga. Terus pasar tenaga kerja dan bisnis. Bagaimana kita membangunkan kembali bisnis-bisnis yang sempat mati atau tertidur atau kolaps karena COVID. Ini tantangan juga gitu loh. Terus kalau kita mau membantu, ya kan, mau membantu itu bisnis yang mana harus kita bantu kalau kita prioritas? Itu pertanyaan juga. Nah, selain itu, ketika working from home become culture, even post-COVID, in the post-COVID, bisakah itu akan cara bekerja kita berubah kembali lagi atau kita akan terus-terusan jadi kayak biasa working from home? Bisa jadi ke depannya, yang sudah sebagian yang sudah berjalan, seperti sekarang belum tentu akan kembali lagi. Mungkin orang juga akan lebih nyaman dengan working from home. Seperti yang dikatakan Mas Fajar lagi, udah terlanjur keenaan kan? Nah, dampaknya gimana? Perkantoran misalnya. Apa dampak terhadap perkantoran? OB, tenaga kerja. OB, office boy, orang-orang di perkantorannya, di sektor-sektor istilahnya yang bisnisnya perkantoran, nyewakan tempat, dan sebagainya. Terus, bisnis digital yang sudah mulai menguat, jadi makin menjadi idola ke depan. Nah, di sektor pendidikan, sekarang setelah dengan adanya COVID, ya kan, makin banyak belajar dari rumah, ya kan. Nah, setelah COVID sudah pulih atau selesai, apakah akan kembali face to face atau orang yang sudah kebiasaan enak di rumah itu akan bagian di rumah aja lah, ya kan? Bagian ketemunya sekali satu semester atau sekali dua kali dalam satu semester aja. Jadi kayak gitu kan? Atau kembali atau seperti apa? Itu akan ada transformasi di sini. Nah, terus bagaimana dengan value perguruan tinggi lagi? Ya kan? Dengan banyaknya blended learning, nanti Harvard bikin open distance learning, Stanford bikin distance learning. Kayak UNER, ITS. Itu gimana? Nilai UNER dan ITS ketika Harvard bikin open learning, Stanford bikin open learning, bahkan benar-benar dapat ijazah. Ya kan? Bagaimana kayak kampus-kampus kita? Akan ada perubahan kan? Ketika batas negara udah bukan lagi jadi hambatan gitu loh. Nah, terus bagaimana ke depannya? Yaitu implementasi yang benar-benar pas ya untuk new normal itu. Kuncinya di sini adalah perubahan perilaku positif. Setidaknya itu kan, ada hal-hal positif yang muncul di era COVID, misalkan hygiene, kebersihan, terus banyak hal itu yang mungkin harus kita pertahankan setelah COVID. Terus ini bagaimana kita memformulasikan RPJMN dan juga RPJMD. Kalau RPJMN, saya yakin mesti pemerintah pusat itu akan memformulasikan ya, membuat prioritization for the specific sector yang yang dianggap prioritas di align. Jadi ada prioritasnya, di align prioritasnya beda. Tapi bagaimana dengan RPJMD atau perencanaan tingkat daerah? Bisa nggak mereka membuat perencanaan berkualitas untuk bisa sinergi? Jangan-jangan yang di pusat ngomong A, yang di daerah ngomong B. Ya kan? Itu PR kita ke depan. Terus bagaimana kita melingkan riset dan R&D ini sebenarnya PR lama, tapi kelihatan bahwa kebutuhan akan PR ini itu muncul dari sekarang kan. Itu muncul. Jadi kayak misalkan gini loh, kayak COVID aja kan, COVID. Kayak hazmat. Industri bisa bikin hazmat. Tapi sejauh mana hazmat yang bahannya bisa dapat di Indonesia, terus sesuai dengan standar yang keamanan. Jadi industri nggak dapat guidance-nya bagus tentang itu. Sekarang terus saya baca berita katanya ada banyak hazmat yang tidak memenuhi syarat kesehatan, ya kan? Berarti kan ini kan nggak pas ini. Kita punya alat, kita punya industri, punya sistem, tapi nggak ngeling sama penelitian, sama R&D. Jadi ya yang ini asal bikin, yang ini juga punya ide tapi nggak tersalurkan, nggak match. Itu PR kita yang muncul lagi kan. Makin kelihatan saat COVID ini. Terus reformulasi social protection.
Nah, dengan adanya perubahan di sektor ekonomi, ya, di perekonomian, itu mesti akan ada orang yang tertinggal. Tertinggal itu adalah yang nggak bisa cope dengan situasi yang baru. Misalkan OB kantoran, tiba-tiba kantor nggak laku, dia kerja apa nanti? Belum tentu pasar akan bisa menyerap dia kalau kualifikasinya tidak sesuai, kan? Nah, ya ini, sekarang ada banyak ide tentang universal based income. Mungkin ada ya semacam apa ya, bagaimana kita mulai menjalankan universal based income, karena akan ada banyak orang yang lag behind. Terus, reshaping universal health. Selama ini kita fokus ke demand side. Di apa namanya terkait BPJS, siapa yang orang social insurance, siapa punya akses untuk akses kesehatan, punya kartu kartu untuk kesehatan dan sebagainya, kan. Tapi sejauh mana supply side-nya itu siap gitu loh dengan lonjakan ini. COVID sudah membuktikan bahwa ketika ada satu penyakit aja yang meluas, layanan kesehatan kita itu kesulitan gitu loh. Nah, terus itu juga menunjukkan bahwa kita ini lemah dari sisi obat-obatan. Obat banyak impor, bahan-bahannya juga banyak impor. Iya kan? Berarti kan ini harus kita benahi. Jadi universal health itu bukan lagi yang kayak sebanyak ini didengung-dengungkan semua orang punya asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan. Supply side sudah siap belum? Supply side itu nggak hanya rumah sakit aja, tapi tenaga kesehatan sudah siap belum? Terus obatnya dari mana? Sejauh mana kita mandiri soal obat? Sejauh mana kita mandiri soal alat-alat kesehatan? Nah, terus juga sejauh mana kita siap terhadap kalau ada penyakit-penyakit yang baru nanti muncul. Sekarang manajemen bencana kita kemarin kan seakan-akan kelabakan kan, awal-awal COVID kan. Bagaimana penanganannya? Nah, ini terkait dengan bagaimana agen-agen atau lembaga-lembaga di sektor pembangunan dapat berkontribusi. Jadi kalau ada lembaga-lembaga LSM dan sebagainya berkontribusi, itu mungkin bisa pertama mendorong inisiatif yang terintegrasi, fokus kepada peningkatan efektivitas, terus kemudian 2 menit ya, Pak? Itu apa? Enggak, 2 menit lagi ya. Ya, fokus ke isu-isu strategis. Terus juga kita harus transform dari charity ke approach yang lebih sistematik. Contohnya, sekarang banyak kayak orang nyumbang lewat online, bermacam-macam ya medianya. Cuma ya udah disumbang gitu aja, terus nanti kasihkan dalam bentuk duit. Atau dalam bentuk alat. Yang sekali pakai, sekali dimakan habis. Apakah itu bisa dibuat yang menjadi hal-hal yang lebih berkesinambungan gitu loh. Nggak cuma ikan, tapi sebagian pun di dalam bentuk kail atau umpan atau itu. Jadi mekanismenya itu perlu dibangun gitu loh. Jangan orang punya duit disumbang cuma dibagi-bagi duit aja, terus habis. Ini bagi-bagi lagi habis. Tapi bagaimana mekanisme yang antara yang kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu bisa diatur, disesuaikan. Gitu. Terus ketika kita bicara mengenai harmonisasi kebijakan dan intervensi, perlu ada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan itu. Bisa dari yang sudah ada atau dibentuk khusus. Dan perlu ada master plan. Nah, new normal ini sebenarnya kan kesempatan untuk mengubah perilaku, ya kan? Tapi kan tantangan kan banyak hal perubahan perilaku yang kita dorong bertahun-tahun sampai sekarang belum beres juga. Yang tadi sempat ngobrol helm lah, terus buang air besar lah yang masih sampai sekarang belum beres, padahal udah lama. Bagaimana kita mendorong itu gitu loh? COVID bagaimana kita berharap dengan sesuatu yang bernama COVID yang baru 4 bulan atau 5 bulan bisa merubah perilaku manusia di Indonesia. Kalau tanpa dorongan khusus, ya kan? Wong yang sudah bertahun-tahun dikampanyekan ini belum tentu bisa terlaksana semua kan? Nggak boleh pakai helm masih banyak nggak pakai. Suruh buang air bisa di toilet, yang sehat banyak juga, nggak sampai 80% di Indonesia. Gitu? Punya mobil belum tentu toiletnya bagus, kan kayak gitu kan? Terus bagaimana juga ada dukungan terhadap perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Kadang-kadang ada duitnya, tapi nggak bisa merencanakannya, atau penggunaannya nggak efektif. Itu mungkin bisa jadi PR kita bersama ke depan. Jadi seperti itu, yang lainnya juga sudah saya bahas. Jadi terima kasih Mas Rumaya dan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, mohon disampaikan.
Dan mohon maaf kalau saya ada kesalahan, ngomong terlalu cepat atau kurang jelas. Terima kasih. Thank you Mas Angga. Berikutnya Mas Said saya undang ke forum. Silakan Mas. Apa sih? Ya. Suaranya kecil Mas. Oh, selamat siang. Udah. Suaranya masih belum kedengaran Mas, masih jauh gitu maksudnya. Sebentar. Mungkin colokannya kurang pas. Halo. Masih itu kecil? Gimana? Masih kecil suaranya. Gimana ya? Kayak jauh gitu suaranya. Halo. Sebentar, apa aku nggak usah pakai headset aja? Oh, udah Pak. Udah aman. Pakai headset. Ya lebih jelas ya? Jelas? Ya, lebih jelas pakai headset. Lebih jelas. Oke. Saya screen ya. Sebentar. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbagi ya pengetahuan pada siang hari ini. Jadi, ya kita lihat bahwa wabah corona ini kan sudah menjadi masalah bersama dunia ya. Jadi total sudah ada 7 juta kasus dengan 400.000 kematian. Dan yang menarik adalah dari pandemi ini adalah kita bisa melihat bahwa dunia ini seluruh negara bisa melakukan perubahan perilaku dalam waktu singkat. Jadi ada semacam langkah bareng, walaupun tidak kemudian memakai perjanjian apapun gitu, tapi seakan-akan langkah ini terkoordinasi untuk kemudian semua mengambil langkah yang sama dalam upaya mencegah wabah ini. Mulai dari yang kebijakan yang tadi disebutkan tentang non-pharmaceutical intervention itu, yang intervensi non-farmasi, baik yang berupa jaga jarak, kemudian working from home, perubahan perilaku seperti masker, cuci tangan, segala macam itu, dan kebijakan-kebijakan lainnya itu bisa kemudian dilakukan hampir berbarengan. Ya ada variasi dari satu negara ke yang lain, tapi kita bisa melihat perubahan itu terjadi, perubahan kebijakan dan perilaku itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, dan juga kita juga bisa melihat hasilnya secara cepat juga, karena memang timing ini sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran wabah ini. Kita lihat negara yang melakukan tindakan di awal dan kemudian dengan cepat dan dengan ketat itu akan kemudian mengalami kasus yang lebih sedikit dan bisa membalikan kurva lebih cepat. Di sini negara-negara yang sebenarnya sangat sukses tidak terlihat ya dalam kurva yang tampil di sini, seperti yang Taiwan, Hong Kong, itu karena mereka saking awalnya bertindak sehingga jumlahnya terlalu kecil, mungkin tidak akan susah untuk nampak di grafik ini. Tapi misal katakanlah Cina yang walaupun sebenarnya relatif telat awalnya gitu, di sana tidak terbuka sehingga sempat naik tinggi, tapi kemudian begitu mereka mengambil respon yang tepat dan ketat, lalu kemudian berhasil menurunkan kasusnya dengan cepat. Dan kemudian yang paling ada New Zealand yang juga mampu membalikan kurva dan sekarang sudah mencapai titik nol. Italia yang tadinya juga sempat karena telat merespon, tapi begitu dia mengambil langkah, kemudian ya mulai kelihatan hasilnya. Artinya apa di sini
hasil nampak di sini adalah bahwa kita bisa melihat bahwa negara-negara yang melakukan respon dengan cepat ini, ya semua respon itu menunjukkan hasilnya, gitu. Dan kita bisa melihatnya segera. Kenapa ini saya tekankan? Karena kita punya masalah-masalah lain, gitu. Selain pandemi ini. Mungkin selama ini sebenarnya sudah menjadi masalah dalam waktu yang sudah lama, tapi tidak segera selesai karena juga tidak ada tindakan yang segera dan tindakan yang drastis sebagaimana ketika dunia merespon pandemi. Nah, ini yang menarik adalah bahwa seandainya kemudian dunia internasional ini melakukan langkah-langkah respon terhadap persoalan global ini sebagaimana mereka merespon pandemi, mungkin kita akan bisa mendapatkan hasil yang nampak dan kita bisa menikmati hasilnya dengan segera juga sebagaimana kita melihat tadi apa yang terjadi pada pandemi. Nah, di sini saya akan fokus kepada dua masalah saja, masalah global yang selain pandemi, karena ini kan sudah seminarnya memang terkait dengan ya dunia pasca pandemi, kan. Jadi kalau pandemi ini kita sudah selesai, sudah kita lalui, maka kita akan bisa kembali fokus kepada masalah-masalah yang memang sudah lama tidak tertangani. Ya, saya fokus pada masalah lingkungan dan kemiskinan, ekologi dan poverty. Masalah lingkungan saya kira isu yang paling seksi sekarang ini pemanasan global. Kita lihat dalam kurun waktu yang melewati sekian abad ini kita bisa melihat kenaikan suhu dunia, gitu ya, dan ini sejalan dengan peningkatan konsentrasi karbon di atmosfer. Dan ini hasilnya adalah kemudian permukaan laut meningkat, gitu ya. Anda bisa lihat grafiknya dari NASA itu yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar 3,3 milimeter kenaikannya. Ini terjadi karena pemanasan global itu kemudian membuat glacier di daerah kutub itu mencair. Anda bisa lihat gambarnya itu dua di bawah kondisinya pada tahun 1917 dengan kondisi tahun 2005 yang tadinya penuh dengan glacier, sekarang kemudian malah jadi padang rumput dan bukitnya bersih, tidak ada glacier lagi. Ini kan sangat mengerikan. Dan sampai sekarang itu dunia internasional tidak mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mengerem pemanasan global ini. Yang kedua adalah persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan lainnya adalah penumpukan sampah, baik itu di darat maupun di laut. Nah, ya tidak hanya sebenarnya sampah tidak hanya sampah yang tak terurai, ya, sampah organik juga menjadi masalah juga ketika penumpukannya sangat besar. Tapi memang sampah plastik kemudian akumulasinya akan lebih itu ya dalam jangka panjang karena dia bisa terurai. Dan pandemi ini sebenarnya memberikan efek samping pada lingkungan, baik yang ada efek positifnya, gitu, ketika terjadi pengurangan aktivitas ekonomi, pengurangan baik transportasi yang darat, udara, itu kemudian mengurangi polusi sangat signifikan. Ini kalau kita lihat di petanya itu di Cina itu kandungan NO2-nya itu dari yang tadinya sangat kandungannya sangat dari sampai sekitar 250 ini mikron ini sampai kemudian relatif bersih, gitu. Tapi kemudian di sisi yang lain karena banyaknya kebutuhan masker dan APD yang untuk keperluan tenaga medis terutama yang sekali pakai, akhirnya sampah APD ini menjadi masalah ekonomi, masalah lingkungan baru. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah dunia kemudian merespon masalah ekologi ini sebagaimana mereka itu merespon kepada pandemi?
kita bisa ambil pelajaran ketika pandemi ini bahwa sebenarnya masyarakat tuh bisa dididik untuk berubah. Ya mungkin tidak merata ya, tapi kita bisa lihat betul-betul bagaimana orang kemudian secara masif orang tiba-tiba dari tiap orang tidak ada yang pakai masker gitu, pakai masker itu barang yang aneh menjadi hampir semua pakai masker ya, baik dengan kampanye maupun dengan sanksi ketika tidak pakai masker. Kemudian langkah-langkah drastis itu bukan sesuatu yang tabu. Jadi selama ini kan untuk kebijakan apapun, apalagi untuk lingkungan itu tidak pernah ada keberanian untuk mengambil langkah drastis. Nah, sementara untuk pandemi ini negara-negara semua mau mengambil langkah-langkah drastis. Kenapa itu tidak bisa kita lakukan juga? Dan kemudian satu pelajaran lagi bahwa kita harus berbuat secepatnya, kalau enggak terlalu lambat. Kalau kita mungkin nanti tidak mengambil langkah secepatnya untuk pemanasan global, akan semakin daratan itu akan banyak yang tenggelam, dan termasuk kota-kota besar seperti Miami, Shanghai itu ke depan bisa tenggelam karena kenaikan permukaan laut ini. Nah, jadi seperti perubahan perilaku ini bisa nggak sih gitu? Kemudian masyarakat dididik gitu secara meluas, sebagaimana mereka dididik untuk diminta untuk cuci tangan. Ini kan sebenarnya perubahan perilaku juga, sama-sama perubahan perilaku. Mestinya kalau untuk pandemi kita bisa melakukannya, kita juga bisa melakukannya untuk pemilahan sampah. Bagaimana? Apakah kita bisa mendidik masyarakat untuk selalu sedia peralatan reusable itu sebagaimana mereka selalu sedia masker sebelum mereka pergi kemana-mana. Dan apakah pemerintah bisa tegas mengambil kebijakan, mungkin melarang kendaraan dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, sebagaimana mereka dengan tegas mau untuk menutup mal-mal, bioskop, restoran, dan aktivitas ekonomi lainnya itu, tanpa kemudian berhitung terlalu banyak kerugian ekonomi, bahwa kemudian lebih menitikberatkan kerugian terhadap lingkungan, sebagaimana pemerintah saat ini semua menitikberatkan pada kerugian kesehatan dan korban nyawa daripada pengorbanan ekonomi. Kalau kita bisa melakukannya untuk pandemi, mestinya kita bisa juga melakukannya untuk lingkungan, karena ini juga akan berdampak pada nasib kita di masa depan. Nah, kemudian pada sisi tadi masalah global kedua adalah kemiskinan. Nah, di sini efek pandemi adalah pandemi ini memperparah kesenjangan karena para pekerja manual itu tidak bisa melakukan pekerjaannya dari rumah, sehingga mereka tidak bisa WFH, mereka akan kehilangan pendapatan. Orang miskin tidak punya tabungan cukup untuk mempertahankan konsumsi. Dan di sisi pendidikan, siswa miskin itu akan semakin tertinggal daripada siswa yang lebih mampu ketika sekolah harus dilaksanakan dari rumah. Ketertinggalan karena mereka tidak bisa, mungkin mereka bahkan tidak punya gadget atau punya gadget mungkin tidak punya kuota yang cukup, dan kemudian ya kualitas pendidikan yang mereka terima akan jauh lebih rendah. Dan ini ketertinggalan ini akan berdampak panjang, tidak hanya pada saat ini saja, tapi seperti yang namanya pendidikan itu akumulasi human capital. Kalau mereka tertinggal, katakanlah matematika tertinggal pada kelas 3, maka mereka juga akan kesulitan untuk di matematika level selanjutnya. Jadi efeknya akumulatif dan bisa semakin besar hanya dari sebuah ketertinggalan, mungkin hanya karena sekolah dari rumah 6 bulan saja, itu bisa jadi efeknya akan lebih panjang. Ya. Lalu yang kedua yang ingin saya soroti adalah desain bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini sangat masif ya untuk pandemi ini. Tapi kemudian desainnya masih mengikuti desain bantuan sosial sebelum pandemi. Jadi desain ini masih menggunakan sistem targeting ya.
Targeting ini kelemahannya apa? Kelemahannya adalah mereka selalu menghasilkan exclusion error dan inclusion error. Exclusion error itu yang berhak yang seharusnya berhak malah tidak menerima, inclusion error itu yang semestinya tidak berhak malah menerima. Nah, tapi saya ingin katakan di sini bahwa kemudian exclusion error itu lebih besar ongkosnya daripada inclusion error. Jadi apalagi dalam seperti kondisi pandemi ini yang kalau orang kemudian tidak bisa bekerja atau kehilangan penjualan karena orang pada WFH atau sedang sekolah dari rumah, mereka itu kehilangan pendapatan sementara tidak punya tabungan, mereka sangat butuh bantuan dan ini jumlahnya akan jauh lebih besar lagi yang seperti ini. Dan ketika kita menggunakan sistem targeting yang terlalu ketat dan akhirnya menghasilkan exclusion error yang terlalu besar, ini korbannya sangat korbannya sangat besar dan ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan ketika saya kira mungkin sebagian ada yang sudah pernah mendengar ada berita seperti yang ada kakak beradik makan sabun karena kelaparan, itu kan tragedi kemanusiaan itu. Kok orang seperti itu tidak mendapatkan bantuan sosial? Ini adalah dampak dari sebuah exclusion error. Saya kira kita tidak bisa menerima ongkos kemanusiaan dari exclusion error ini. Nah, ini lebih-lebih lagi orang yang seperti ini akan semakin banyak dalam masalah dan soal pandemi. Tapi sesuatu dampak yang sangat besar yang terlihat di pandemi ini, itu kita ambil pelajaran, janganlah terjadi, nggak cuma di saat pandemi, tapi nanti pasca pandemi juga jangan sampai ada exclusion error. Nah, kemudian sekarang banyak orang terus melihat bahwa bantuan yang sistemnya universal, tidak targeting itu sebagai lebih dipilih gitu, karena dengan kita membuat bantuan itu universal, semua orang mendapatkannya, maka tentu saja tidak ada exclusion error. Ya kalau ada adalah exclusion error karena kita juga mengasih bantuan kepada orang kaya. Ya keuntungan dari bantuan universal ini adalah dia tidak menimbulkan insentif negatif karena semua orang dapat, maka tidak ada orang yang kemudian pura-pura miskin atau kemudian sengaja tidak kerja agar dapat bantuan. Nah, namun bagaimanapun memang gitu, ketika sumber daya negara terbatas, bantuan yang akhirnya bantuan yang dinikmati orang kaya ini sebenarnya merupakan pemborosan juga karena mestinya dia bisa diberikan pada orang miskin akan lebih baik, bisa menerima lebih banyak. Maka di sini saya punya gagasan yang ketiga adalah alternatif dari bukan targeting yang biasanya dan bukan pula universal adalah negatif targeting. Jadi negatif targeting ini simpelnya adalah dia adalah daftar hitam bukan daftar putih. Jadi targeting biasanya itu kan daftar putih. Yang di-list adalah siapa yang menerima. Tapi kalau negatif targeting ini adalah daftar hitam. Daftar hitam itu adalah kita melist siapa yang tidak berhak menerima. Jadi orang-orang kaya itu diidentifikasi agar mereka tidak perlu menerima, sisanya kasih gitu. Saya kira mengidentifikasi orang kaya itu lebih mudah daripada identifikasi orang miskin ya. Mereka juga rumahnya juga akan lebih mudah terlihat karena biasanya di pinggir jalan, nggak melosok. Terus ya kemudian aset mereka juga sangat terlihat gitu untuk kemudian diidentifikasi. Dan insentif negatif untuk tidak bekerja atau apapun sebenarnya lebih kecil pada negatif targeting ini daripada yang targeting yang biasanya. Kalau targeting biasanya kan orang kemudian lebih baik dia menjadi miskin daripada kalau cuma sedang-sedang saja dia nggak dapat bantuan gitu. Tapi kalau pakai negatif targeting ini, maka kemudian ketika orang sudah sampai pada level kekayaan tertentu kan dapat bantuan cuma pertama 250.000 sebulan atau berapa, itu kan tidak signifikan buat dia. Jadi sebenarnya efeknya sangat rendah. Ya, saya kira itu adalah yang bisa saya sampaikan. Pelajaran dari pandemi ini adalah mestinya kita bisa melakukan langkah yang sama drastisnya untuk kemudian mengantisipasi isu-isu lingkungan. Kemudian kita juga bisa belajar itu strategi untuk pengentasan kemiskinan ini adalah
bukan lagi menggunakan sistem targeting yang exclusion error-nya tidak bisa kita terima ongkos kemanusiaannya, tapi kita gunakan ya bisa yang sistem universal atau kemudian negatif targeting seperti usulan saya di sini. Itu saja dari saya, Mas Said. Mas Maya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Said. Oke, saya akan bacakan. Terima kasih semua panelis ya, Pak Said, Mas Angga, Mas Fajar, dan Mbak Arin. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah muncul di sini di chat room. Bagi yang ingin bertanya live, silakan raise hand. Mas Rohman, saya bisa dibantu ya untuk teman-teman yang raise hand. Saya akan bacakan dulu yang sudah bertanya di sini. Nanti kita akan kemudian baru ke teman-teman yang raise hand. Tolong dimonitor sampai yang raise hand duluan ya, Mas Rohman. Terima kasih. Oke, saya bacakan ya Pak. Ini ada muncul nih beberapa komentar ya. Jadi ada yang curhat, dia bilang bahwa sekarang ini adanya work from home malah nggak bikin jam kerja turun nih, malah meningkat gitu, karena dari ekspektasi pimpinan ya, karena lebih sering keluarga, lebih waktu luang, malah lebih banyak pekerjaan malahan gitu di rumah. Jadi ini malah bertambah jam kerjanya gitu ya. Ini curhatan ya. Ada juga yang bertanya apakah gimana soal penyerapan tenaga kerja gitu kan, karena new normal ini kan menggunakan teknologi informasi. Apakah kemudian ini akan mengurangi kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dengan digital ekonomi ini, informasi sendiri. Terus itu mungkin yang related dengan itu ya, ialah apakah mengenai strategi menggerakkan ekonomi dengan menarik FDI gitu ya, investasi asing, apakah masih relevan dengan kondisi yang sekarang ini? Itu mungkin saya ambil dua itu yang saling terkait. Monggo siapa yang mau menanggapi soal ini sebelum masuk ke pertanyaan yang lain? Coba, silakan Mas Angga atau Mas mungkin Mas Fajar dulu soal pekerjaan tadi Mas. Apakah pekerjaan jadi semakin sedikit dengan teknologi informasi yang jadi dominan? Iya, mungkin saya bisa. Mungkin siapa Mas Fajar dulu atau saya? Sampai dulu apa saya dulu, Mas? Saya mau izin saya dulu ya kalau gitu ya. Mas Fajar. Iya. Ya, pertanyaannya apakah pekerjaan semakin sedikit atau semakin banyak? Kalau saya mengamati pertumbuhan pekerjaan itu macamnya mesti akan semakin banyak karena itu akan terspesialisasi menjadi skill-skill tertentu. Contoh aja misalnya katakanlah dulu pekerjaan mungkin vlog atau video. Tapi kalau kita mau profesional mesti akan tersegmentasi mulai dari pengambilan gambar, pembuatan skrip, kemudian sampai katakanlah editing dan juga promote. Nah, yang menjadi persoalan adalah kriteria dari pekerjaan itu menjadi lebih tinggi. Jadi orang tidak lagi dihargai dari proses atau pengalamannya, tetapi orang akan dihargai dari value yang didapat dari produk itu. Seberapa besar influence-nya mempengaruhi orang, seberapa besar bisa dimonetize. Itu yang pertama. Jadi semakin besar peluang pekerjaan, tetapi kriterianya itu semakin tinggi. Yang kedua itu adalah entry point-nya menjadi kecil. Jadi beberapa pekerjaan atau banyak pekerjaan dahulu mempunyai persyaratan misalnya S1, S2, S3 atau minim SMA. Tetapi dengan era work from home atau digital life itu bertarungnya bukan lagi kepada semua status atau persyaratan awal, tetapi adalah istilahnya kita menjadi semakin flat. Orang yang diandalkan adalah portofolio. Apa hasil karyamu? Apa hasil produkmu? Jadi kalau saya memandang adalah di era sekarang ini waktu semakin banyak, siapkan skill baru, siapkan era baru dengan menjadi knowledge worker, lalu kemudian masa depan menjadi lebih cerah. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar. Silakan Mas Angga, monggo langsung. Iya, ya kan.
akan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh komputer, ya kan, robot atau mesin. Ya, tapi juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa tergantikan. Jadi apa ya, komputer, robot atau mesin itu bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang, tapi tidak bisa menggantikan pekerjaan yang membutuhkan intuisi, seni dan sebagainya. Sampai suatu saat mungkin komputer juga bisa punya perasaan. Jadi akan ada orang-orang yang lag behind kalau menurut saya sih. Jadi apa ya, kesulitan untuk bisa dapat pekerjaan itu ada bila skill set-nya itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak usah jauh-jauh lah. Berapa tahun yang lalu saat saya lulus S1, setiap mau cari apply kerja itu kita harus selalu abstrak foto kan. Abstrak itu apa bahasa Indonesia-nya? Cetak foto. Kita datang ke jasa cetak foto. Coba sekarang, jarang kita bisa menemukan cetak foto karena orang bisa ngeprint fotonya di rumah, ya kan? Jasa cetak foto udah jarang. Mungkin ada beberapa yang bisa bertransformasi dikombin sama jualan alat tulis atau percetakan printing gitu. Nah, jadi akan ada muncul yang baru tapi akan ada yang tercecer. Maksudnya tercecer itu yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu akan ada. Ya, kalau jumlahnya sih agak sulit ya memprediksi akan makin banyak atau sedikit, tapi transformasi itu kelihatan gitu loh. Nah, jadi kalau nggak salah pertanyaan kedua tentang FDI ya? Ya, Mas, FDI. Apakah strategi pembangunan dengan menarik FDI di tempo lalu itu masih relevan nggak aplikasinya saat ini? Oke. Sekarang entitas itu kan ada dua ya, kalau dalam kayak terkait sama FDI. Dalam COVID yang sekarang jadi miskin, kalau di negara-negara yang maju itu kan kebanyakan adalah state, negara, ya kan? Tapi belum tentu juga perusahaan swastanya juga ikut miskin gitu loh. Karena kan ada malah yang mendapat keuntungan dari COVID juga. Misalkan perusahaan obat atau sebagainya. Jadi kalau terkait sama FDI, saya rasa masih relevan. Cuma mungkin apa yang di FDI kan sektornya itu bisa beda, bisa sama dengan sebelum COVID. Jadi itu. Oke, Mas Angga. Saya coba yang lebih spesifik ya, ini ke Mas Said ya. Ini ada dari Mas Agni nih, Mbak atau Mas ini saya nggak tahu. Jika target bansos adalah 40% masyarakat bawah, ya, termiskin, maka dengan usulan negatif orang kaya, apakah ya gimana cara mengeluarkannya? Apakah 20% yang di atas? Yang seperti itu. Itu satu, Mas ya. Yang kedua itu mengenai ini, Mas, take away tadi. Kan kita walaupun ada perubahan pola konsumsi, betul ada pengurangan NO2 dan karbon, tapi juga aja kita sering take away kan, Mas. Jadi take away ini akan menggunakan plastik gitu, yang kurang ramah lingkungan. Gimana ini? Apakah bisa menjadi semakin merusak lingkungan? Dan mungkin yang terakhir yang relevan dengan Mas Said ini, Mas. Sejak beberapa media pandemi ya, beberapa media melaporkan tingkat kehamilan meningkat. Ya, padahal orang banyak yang bilang pekerjaan miskin gitu kan. Juga akhirnya nggak bisa memenuhi nutrisi anaknya. Ini gimana nih? Ya, stunting ya, ada kemungkinan stunting. Nah, gimana efeknya ke potensi SDM kita, kualitas SDM kita di depan? Apa yang perlu dilakukan? Itu Mas, mungkin tiga yang khusus mungkin buat Mas Said. Mas Angga mungkin nanti kan bidang development juga. Oke, pertanyaan pertama untuk yang soal targeting itu ya. Kalau ya bayangannya bisa seperti itu, bahwa kemudian yang dikecualikan orang kaya berarti yang 20% teratas. Tapi pada intinya sih memang semua program bantuan sosial kayak gini biasanya lebih persoalan budget ya. Jadi ya anggarannya cukupnya buat berapa gitu. Nah, nanti yang bisa di-cover berapa gitu. Cuma ya kalau mungkin lebih kepada soal pergeseran paradigma ya. Kalau selama ini kan kemudian kayaknya batasnya itu di 50% kali. Jadi mestinya biasanya program sosial itu selalu mengaset budgetnya itu untuk kuota orang yang miskin, yang paling miskin sekitar nanti bisa segitu 20% atau 40%. Tapi kemudian ya seperti tadi dibahas bahwa kemudian akan ada orang yang sebenarnya hampir miskin tapi tidak tercover dan akhirnya dia malah menjadi lebih menderita daripada orang miskin yang tercover oleh bantuan tersebut. Jadi ketika membuat sebuah program ya buatlah kemudian itu di cover semua sampai dengan yang miskin, hampir miskin, sampai bahkan ya sampai di level yang ya yang orang sudah
sudah tidak lagi memerlukan bantuan itu, dan itu ya bisa jadi di level 20% apa budgetnya tentu akan sangat membengkak ya, dan ini menjadi emang PR untuk bagaimana mendapatkan alokasi anggaran itu. Dan saya kira salah satu pelajaran juga yang dari pandemi ini kan kemudian bahwa ternyata pemerintah ya bisa gitu memindahkan alokasi dari belanja-belanja yang tidak efisien dan bisa jadi untuk kemudian menambal kebutuhan anggaran dari bantuan sosial yang membengkak itu. Kemudian untuk terkait dengan pertanyaan yang take away itu ya saya kira ini kembali lagi pertanyaannya adalah perubahan perilaku gitu ya. Kalau memang untuk yang take away kemudian orang lebih concern kepada higienitasnya, tapi kan pertama itu juga bukan satu-satunya cara untuk memastikan higienitas, bisa pakai disinfektan untuk walaupun itu reusable tapi bisa disuci, bisa disinfektan. Jadi ya solusinya bisa seperti itu, dan kemudian tinggal bagaimana kemudian mendrive masyarakat untuk perilaku barunya adalah ya menggunakan yang reusable itu. Nah, lagi pula juga kalau konsepnya reusable itu kan biasanya adalah barang sendiri, bukan barang yang dikasih. Kalau barang yang dikasih dari penjual kan biasanya memang yang cuma sekali pakai. Sebenarnya malah yang lebih ramah lingkungan adalah barang reusable, dan itu berarti barang milik sendiri. Kalau barang milik sendiri kan kita bisa memastikan sendiri higienitasnya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ini sejalan juga dengan tujuan higienitas kalau seperti itu. Dan ini bagaimana pemerintah memberikan insentif orang untuk beralih kepada kebiasaan baru itu ya nanti. Lalu kemudian untuk pertanyaan mengenai yang terkait dengan tingkat kelahiran yang meningkat ya selama jaga jarak dan working from home ini, ini sebenarnya agenda yang sama ya dengan tantangan kemiskinan tadi pasca pandemi ini. Salah satu tantangan yang mestinya bisa segera diselesaikan adalah persoalan kemiskinan, dan caranya adalah dengan kemudian lebih besar memberikan bantuan. Dan ada riset mungkin ini sebagai tambahan yang tadi ya, sudah ada riset-riset yang mendukung bahwa kemudian sebenarnya cash transfer itu tidak kemudian mengurangi labor supply, gitu. Bahkan ada yang meningkat karena sebenarnya memberikan mereka security, dan itu secara psikologis meningkatkan produktivitas mereka. Itu paper baru dari Abhijit Banerjee yang pemenang Nobel barusan tahun kemarin 2019. Dan ada paper tentang universal basic income. Jadi artinya apa? Sudah tidak perlu ada keraguan untuk kemudian menerapkan skema-skema cash transfer seperti ini dan secara luas gitu ya. Ya kemudian tadi lebih pada tantangan anggaran yang kembali lagi ini persoalan political will dari pemerintah dan bagaimana melakukan efisiensi yang lain. Sebenarnya kalau ini kita lakukan, kemudian coverage-nya semakin luas gitu, entah pakai itu universal targeting ataupun negative targeting tadi, maka kemudian masalah ini kan tercover dengan sendirinya. Masalah kemudian peningkatan kelahiran dan aspek nutrisinya itu sudah tertangani dengan sendirinya. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Mas Said. Mungkin saya mau ke Mbak Arin deh. Mbak Arin ini bisa komentari nggak dari public health ini? Bagaimana potensi stunting ya karena peningkatan jumlah kelahiran dan hilangnya pekerjaan yang kemudian mengancam nutrisi dari anak. Ini bisa dikomentari nggak Mbak Arin? Perspektif public health. Kalau dikaitkan dengan stunting ya sama seperti tadi yang disebutkan bahwa penanganan untuk pandemi ini sedikit banyak tentu mengalihkan anggaran dan fokus dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penanganan masalah-masalah yang lain. Jadi yang pertama kalau misalnya dikaitkan secara langsung dari stunting dengan COVID-19 ini juga sebenarnya membawa gimana ya? Jadi orang-orang yang anak-anak yang stunting itu sebenarnya memiliki kekebalan tubuh yang di bawahnya
di bawahnya orang-orang yang tidak stunting gitu. Jadi ditakutkan dengan presentase stunting yang masih cukup tinggi di Indonesia itu, maka rate kasus COVID-19 di anak-anak ini juga makin lebih tinggi atau makin tinggi dibanding dengan negara-negara lain seperti itu. Lalu yang kedua, kalau dikaitkan dengan aspek ekonomi, tentu kembali lagi ke fokus pemerintah ya, dengan anggaran yang ada itu, apakah semua dari APBN yang direvisi itu apakah semuanya ditujukan untuk COVID-19 ataukah mereka sudah memperkirakan untuk stunting ini apakah masih ada intervensi yang masih ada uang yang cukup untuk penanganan stunting gitu. Jadi dari pusat juga mempertimbangkan apakah masih cukup alokasinya. Lalu yang ketiga terkait juga dengan inisiatif di daerah masing-masing. Jadi kembali lagi seperti tadi ya, karena tadi kan saya menyebutkan ada saran terkait keterlibatan dari masyarakat terkait dengan masalah kesehatan. Jadi tidak hanya konteks pandemi, tapi juga tetap mengingat masalah-masalah kesehatan yang lain. Jadi seperti misalnya stunting gini, karena kan yang banyak di media sekarang dibahas adalah tentang COVID-19-nya. Jadi mungkin di sebagian daerah itu inisiatif kesehatan terkait stunting atau gizi buruk ataupun masalah gizi dan kesehatan masyarakat lainnya agak terabaikan. Tapi ada juga daerah-daerah yang alhamdulillah sampai sekarang masih melanjutkan program-programnya gitu. Jadi tidak semuanya dilupakan karena ada COVID. Jadi tetap harus dilanjutkan. Jadi kalau sarannya tentu harus tetap dilanjutkan, dan karena kedepannya stunting ini kan dampaknya juga sangat panjang. Terlepas dari ada pandemi atau nggak ada pandemi, stunting ini tetap harus diselesaikan. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Mbak Arin. Saya punya pertanyaan nih buat Mas Fajar ya, Mas. Jadi pertama kali kan sebenarnya Mas ya, ini kan salah satu masalah dalam COVID ini kan masalah infection rate, Mas, penyebaran penyakit ini. Kan sekarang kan kita bisa bilang bahwa semua orang punya HP ya, mostly of Indonesia punya HP gitu kan. Bisa nggak kita menggunakan teknologi informasi ya dengan big data, dengan data kan emang Google sudah mengeluarkan namanya Google Mobility Report ya, tapi sangat general, level regional baru provinsi setahu saya, belum ada di level kota, belum ada. Tapi bisa nggak Mas ini digunakan sebagai suatu metode untuk tadi melacak dan memberikan intervensi yang lebih targeted secara geografis dengan menggunakan data-data big data digital ini ya. Itu satu Mas. Yang kedua Mas Fajar, ini kan tadi kan ada transisi ya. Mungkin pekerjaan di dunia yang nyata itu berkurang, tapi ada lompatan dalam digital jobs tadi. Nah, Mas Fajar sebagai praktisi juga di bidang pendidikan ya, dan saya juga CV-nya juga punya pengalaman untuk mengajar anak-anak juga ya, jadi nggak cuma mahasiswa juga anak-anak. Seberapa cepat menurut Mas Fajar kita bisa men-training gitu ya, pekerja-pekerja yang kayak tadi Mas Erlangga bilang yang dari OB gitu ya, yang PKL itu kita berikan training, seberapa visible mereka kemudian dengan training itu bisa mengambil digital jobs itu, berapa cepat dan seberapa visible itu dilakukan. Itu yang dari saya Mas Dua, itu mungkin dari tanggapan Mas Fajar. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi, terutama handphone, smartphone, dan cloud system untuk mendeteksi ataupun juga melokalisir istilahnya COVID ini. Sebenarnya bisa, kalau kita jawab pertanyaan bisa. Cuma problemnya adalah di dalam pelaksanaan itu mesti harus ada istilahnya supervisi. Jadi bagaimana sebuah data itu didapatkan, ditransmisikan, kemudian dievaluasi, itu punya keakuratan yang tinggi. Nah, problem pokoknya kita itu adalah mulai dari NIK, kemudian KTP, kemudian single identification number, atau bagaimana koneksi antara nomor handphone dengan data fisik dari seseorang, ini masih menjadi kendala. Sehingga akhirnya data palsu atau false data ataupun juga hoax itu tidak mudah untuk dikerjakan. Jadi butuh
infrastruktur informasi, dalam hal ini adalah infrastruktur data. Kemudian yang kedua adalah butuh supervisi, dan jangan lupa harus ada dalam bentuk semacam sanksi-sanksi digital, misalnya apabila menggunakan itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi misalnya adalah entah itu blokir handphone atau blokir akses, katakanlah bantuan dan sebagainya. Jadi problem kita adalah di penyediaan data dan pengambilan data. Yang kedua adalah supervisinya yang tidak bisa diandalkan. Kalau kita hanya bekerja pada level kesadaran manusianya saja, maka itu lemah, karena apa istilahnya tingkat pendidikan atau tingkat edukasi kita di dalam memahami penyakit juga tidak merata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, apa tadi Mas? Seberapa cepat kita bisa melakukan transformasi, jadi pekerja yang di dunia non digital gitu ya, untuk bisa mengambil pekerjaan digital gitu, ya, melalui training gitu. Baik, seberapa cepat kita? Kalau dari sisi itu sarana kita sebenarnya banyak ya, mulai dari prakerja yang dari pemerintah, YouTube itu channelnya sekian besar ya. Kemudian banyak katakanlah platform yang ada ya, mulai dari Tokopedia, Tokomi dan sebagainya, itu menyediakan sarana mulai training sampai kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Nah, yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita mengguide mereka yang notabene adalah katakanlah pekerja-pekerja ini dia tidak teknologi minded, barangkali punya handphone, tetapi lebih banyak untuk telepon atau kemudian SMS, belum lagi ke smartphone. Padahal untuk sampai masuk akses itu ya membutuhkan satu kuota data, kemudian yang kedua selain itu juga kemauan. Kuota data ada, tetapi kemudian kemauannya nggak ada, akhirnya dibuka untuk Facebook atau untuk dangdutan dan sebagainya, sehingga tidak efektif. Saya yakin itu bisa dilakukan dengan edukasi terus-menerus dan kemudian mengajak mereka. Ini saya lagi sedang membangun bagaimana memetakan mereka yang siswa SMA tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi. Itu kita ada program yang namanya SMA Double Track, bagaimana membangun mereka itu menjadi kekuatan pekerja digital, yang itu bisa nanti akan membantu usaha desa, kemudian juga mereka bisa menghubungkan dengan UKM-UKM yang ada di daerah-daerah. Karena kalau kita mendidik pengusahanya itu dari awal itu akan sangat sulit, tetapi dengan generasi muda milenial itu lebih mudah. Nah, hanya kemudian generasi muda ini kan tidak dipercaya. Nah, bagaimana itu membangun ekosistem sehingga mereka bisa dipercaya dan menjadi support system dari apa istilahnya kelas-kelas pekerja yang tidak bisa akses teknologi itu sendiri. Jadi ibaratnya adalah layer yang bisa membantu mereka yang ketinggalan dengan adanya teknologi. Kalau pertanyaannya adalah seberapa cepat, itu adalah semacam kebiasaan saja, Mas. Kalau kita kayak main game itu, mungkin ada levelnya, level 1, level 2. Tapi semakin sering akan semakin cepat menemukan peluang baru, dan intinya adalah mendapatkan pendapatan baru. Begitu, Mas. Mas Fajar. Saya ada pertanyaan buat Mas Said ya. Tadi kan soal environment ya. Menarik memang tadi yang dilemparkan Mas Said gitu. Kalau kita bisa berubah begitu dramatis karena isu kesehatan ya kan, karena COVID, masa kita nggak bisa untuk masalah lingkungan gitu kan? Toh ujung-ujungnya kesehatan, cuma mungkin efeknya nggak direct seperti COVID gitu kan. Nah, pertanyaannya Mas, ini kan kalau kita belajar di ekonomi kan ada trade off ya antara growth atau economic and environment gitu kan. Nah, jadi biasanya tuh kalau secara statistik tuh ketemunya semakin maju suatu negara bahkan semakin concern sama isu lingkungan gitu kan. Jadi negara-negara yang miskin cenderung belum concern sama lingkungan. Nah, sekarang kita menghadapi kondisi di mana global economic downturn ya. Apa Mas Faid confidence dengan kondisi yang downturn ini kan seharusnya kalau kita berangkat dalam konseptual tadi justru malah wah kita ngapain ngurus lingkungan, kita juga survive susah gitu loh. Bisa nggak memang energi ini di saat kita lagi down ini untuk taking care about environment, itu satu Mas ya Pak.
Gimana argumennya bahwa kita bisa mentransfer energi ini dengan kondisi ekonomi yang down ini ngurusin lingkungan. Mau kita survival juga susah. Yang kedua mungkin ke Mas Angga gitu. Dari segi donor gimana Mas? Apakah emang ada suatu itu enggak? Kan emang kan dulu ada ada beberapa sektor ya. Kan di situ kan ada tiga-tiganya kan. Ada mungkin periode ini yang tren dalam masalah isu poverty, next cycle, environment. Ini gimana? Apakah emang ada absurd nggak concern ke masalah lingkungan atau malah downturn dengan kondisi COVID ini? Mungkin Mas Said bisa jawab lebih dulu. Monggo Mas. Jadi saya kira satu tadi sebenarnya sudah disebutkan juga di bahwa satu pelajaran dari dari pandemi ini kan kemudian negara mau kemudian menyisihkan ekonomi untuk jadi memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi. Dan ini kan disebabkan karena dampak yang nyata gitu kan. Jadi dampak yang tepat dan nyata bahwa ya ketika kemudian diacuhkan pandemi ini ya kemudian lalu tingkat kematian meningkat, dan hasilnya itu segera nampak gitu, sehingga awalnya negara banyak juga yang ya seperti Indonesia sendiri yang sudah awalnya santai-santai masih membuka pariwisata, malah mau dipromosikan lebih gencar, tapi kemudian begitu dampaknya mulai terlihat gitu, sudah ada yang tersangkit, lalu kemudian ya mungkin tidak disebutkan, tapi yang katanya sebenarnya sudah tingkat yang jumlah pasien karena pneumonia itu juga sudah meningkat. Nah, karena dampak yang nyata itu kemudian pemerintah negara-negara itu mau switch priorities dari yang tadinya ekonomi kemudian kesehatan. Nah, ini kemudian pandemi ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran bahwa kemudian hal-hal seperti itu, hal yang walaupun yang non ekonomi ini itu bisa jauh lebih penting daripada ekonomi, walaupun dampaknya tidak sesegera nampak sesegera si pandemi ini, tapi kita tahu bahwa by science gitu, itu bahwa ini memang akan kemudian menenggelamkan kenaikan laut ini, permukaan laut ini benar-benar akan menenggelamkan daratan dan kota-kota, itu kerugian ekonominya suatu saat akan menjadi jauh lebih besar daripada ketika pengorbanan ekonomi itu dilakukan sejak sekarang. Jadi mungkin nanti kita akan bisa melakukan evaluasi ya dari pandemi ini, negara yang melakukan pengorbanan lebih banyak pada awalnya itu karena melakukan pembatasan yang lebih ketat, apakah kemudian memang secara jangka panjang akan justru malah ekonominya akan lebih baik atau tidak. Itu saya kira ini akan bisa kita pelajari nantinya. Kalau paper yang keluar tentang pandemi sebelumnya yang tahun 1900 yang flu Spanyol itu kan menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang melakukan pembatasan lebih ketat itu justru recovery ekonominya itu lebih cepat dan pertumbuhan ekonomi mereka itu lebih bagus daripada wilayah-wilayah yang kemudian melakukan pembatasannya lebih longgar. Ya. Nah, apakah ini akan terjadi juga? Ya? Kalau ini terjadi juga di pandemi corona ini kan artinya bahwa pengorbanan ekonomi di awal itu worth it gitu, sumbut gitu. Kita mesti jadi nggak apa-apa gitu. Memang kita ya ini kan sebenarnya prinsip investasi juga. Investasi itu ya kemudian pengorbanan di awal, konsumsi lebih rendah, tapi demi mencapai konsumsi yang lebih tinggi di masa depan untuk dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ya tinggal ya itu semestinya belajar dari pandemi ini, pemerintah negara-negara di dunia bisa menyadari itu dan menerapkannya juga pada lingkungan, mau sedikit mengorbankan pertumbuhan ekonominya di jangka pendek demi kemudian menghindari kerugian yang lebih besar di jangka panjang, sehingga ya secara itu ya kita akan gain gitu, bukan loss. Terima kasih Mas Said. Mas anggap jadi soal donor tadi, soal lingkungan. Jadi sebenarnya itu sekarang ini masih belum kelihatan arah donor itu kemana, ya kan? Karena kan
Yang tahun ini tuh dana-dana yang sudah yang digelontorkan itu adalah dana approval beberapa tahun sebelumnya. Ya, jadi sebelum itu masih agak sulit untuk memprediksi arahnya seperti apa. Tapi menurut saya isu-isu lingkungan itu masih salah satu primadona ya, primadona untuk donor, karena kan itu kan juga kaitannya juga banyak ya. Jadi paling nggak dalam beberapa tahun ke depan itu masih jadi primadona bagi donor-donor itu. Nah, cuma ada isu-isu baru kayak kesehatan dan sebagainya muncul, tapi isu lingkungan paling nggak masih survive lah, nggak di drop. Ya, terima kasih Mas Angga. Saya mau undang dari floor, apakah ada yang mau bertanya live? Mungkin Mas Rahman sudah pegang data? Untuk apakah ada yang raise hand? Mas Rahman? Oh, mungkin nggak ada ya. Jadi ini saya bicarakan, Mas. Ini mungkin buat semuanya ya. Bagaimana menyiasati pelaksanaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan SMA di era new normal. Seperti kita ketahui, infrastruktur teknologi nggak support di seluruh wilayah Indonesia. Bisa ada yang boleh jawab nggak? Baik, mungkin silakan Mas Said tadi. Mas Said nggak kedengaran suaranya? Mas Said, lalu nggak kedengaran Mas suaranya Mas? Ya. Jadi kita bisa kembali pakai sistem yang manual dalam arti pakai modul itu. Jadi seperti universitas terbuka dulu itu. Jadi ya kita bisa kirimi modul untuk pembelajarannya. Itu jadi tidak kalau ya memang maksudnya kalau mereka tidak bisa menjangkau teknologi informasi ya kita gunakan teknologi yang available buat mereka yang masih bisa memaksimalkan pembelajaran ya salah satunya ya dengan sistem modul itu nah kemudian saya ada gagasan sih sebenarnya kalau misal bisa menggunakan yang paling simpel katakanlah untuk sisi yang interaktifnya mungkin nanti untuk mengajukan pertanyaan atau ujian itu sebenarnya kalau misal cuma via SMS gitu itu mungkin akan lebih terjangkau kan HP-nya karena lebih tidak perlu smartphone. Nah itu yang mungkin sebagai add-on-nya dari modul ini. Modul tetap diberikan tapi untuk hal-hal yang sifatnya interaktif bisa menggunakan SMS gitu. Mungkin nanti bisa tambahi teknologi apa yang available buat banyak orang sama Mas Fajar. Baik, menambahkan. Jadi untuk masa pandemi ini sebenarnya mungkin sekolahnya yang libur, tapi pendidikan atau belajarnya yang nggak pernah libur. Sehingga apa yang bisa dilakukan itu adalah dari formal school menjadi informal study. Informal study itu apa? Contoh kecil misalnya kayak PAUD itu adalah small community. Kemudian yang kedua adalah melalui keluarga. Sehingga kelompok kalaupun ada itu adalah kelompok-kelompok kecil yang mungkin 5 orang atau maksimal 10 orang. Sekolah fungsinya nantinya bukan lagi untuk proses belajar, tetapi adalah distribusi alat-alat pembelajaran. Distribusi alat pembelajaran itu apa? Ya seperti yang disebutkan Mas Said tadi, ada modul, berarti nanti sekolah mendownload, kemudian mencetak, kemudian menyebarkan atau mendistribusikan. Kemudian kalau sebelumnya adalah fokusnya kepada evaluation base, nilainya itu adalah berbasis tes atau evaluasi, maka nanti adalah hasilnya itu adalah berbasis pada portofolio, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibuat. Dengan begitu maka pendidikan itu sendiri akan menghadapi konteksnya di dalam memecahkan kehidupan sehari-hari, bukan didesain oleh baik kurikulum, tetapi adalah baik apa sih kebutuhan di sekitarmu dan apa yang akan dihadapi di masa mendatang sehingga orang bisa menjadi survive di dalam menghadapi masa depan. Demikian, Mas. Oke, mantap banget Mas Fajar. Mungkin ini terakhir nih ada yang tanya soal basic income nih. Dengan terjadinya pandemi ini ada beberapa pandangan tentang universal basic income ke depan. Apakah memungkinkan pemerintah Indonesia melakukan ini dengan memperhatikan kapasitas dan struktur fiskal serta kondisi sosial ekonomi masyarakatnya? Siapa yang mau menjawab ini?
Saya. Jadi sebenarnya ini debat tentang basic income ini menarik, ya kan? Ide awalnya kan semua dikasih uang atau dikasih masukan yang sama kan. Nah, cuma kalau konteks Indonesia ya kita itu ngomongnya semi basic ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Said tadi tentang apa namanya negative list. Jadi semua berhak kecuali yang tidak berhak atau kecuali yang apa namanya ada masuk kriteria tertentu sehingga dikeluarkan dengan list. Jadi yang saya bayangkan itu basic income ini, jadi kan kalau seandainya misalkan semua eligible, ya kan, tapi orang yang memenuhi syarat tertentu bisa keluar, apa maksudnya itu nanti akan keluar dari list, saya rasa bisa. Misalkan semua eligible, ya kan, sampai ternyata dia misal PNS golongan tertentu. Kedua, dia penghasilannya pada saat pelaporan pajak nilainya segini atau pemasukannya dan sebagainya. Akhirnya akan keluar gitu loh. Terus mungkin ada juga hal-hal yang bersifat sosial, misalkan ada stiker bahwa yang penerima basic income ini orang yang membutuhkan. Jadi kan orang yang malu kan minta dikeluarin dari list. Seperti itu. Bisa. Tapi kalau semua dibagi secara merata ya nggak bisa. Gitu loh. Intinya ini kan mengurangi sebenarnya exclusion error kan. Cuma dibalik semua berhak kecuali yang mengundurkan diri atau yang merasa sedang mampu, terus ada misalkan yang punya pekerjaan tertentu dan sebagainya dan banyak hal. Kan orang itu kan juga nggak mau juga kan kalau digosipin kan punya mobil tapi punya dikasih itu. Sekarang ini banyak mistargeting kan punya uang dikasih tapi nggak punya uang nggak membutuhkan nggak dikasih. Sementara yang punya uang tetap dikasih karena dia masuk di list. Dan mau mengeluarkan dari list juga sulit. Kalau ini kan enggak. Aku punya kok, nggak usah aku. Dia langsung datanya dihapus. Kemudian orang itu jatuh miskin, dia bisa minta lagi. Aku sekarang miskin, lo kasih ono. Nah, seperti itu. Saya rasa ini bisa lah. Ini sebenarnya kan konsep yang menarik tadi yang diungkapkan oleh Mas Said itu. Terima kasih Mas Angga. Jadi ini lebih menarik tadi ya. Jadi untuk tadi Ibu Arina tadi ya. Jadi tadi sebenarnya usulan Mas Said soal negatif list itu lebih seksi daripada UBI sebenarnya. Lebih seksi karena logikanya kan ya lebih gampang mendeteksi orang yang kaya daripada orang miskin. Orang kaya itu punya rekening di bank, dia punya NPWP gitu kan ya, lebih gampang mendeteksi. Dia selip gaji, gampang. Daripada orang miskin susah. Rumahnya di mana nggak tahu, nggak jelas. Dan bisa lebih punya. Kan ya. Bisa lebih dinamik juga gitu loh. Iya, jadi misalkan dia nganggur, bisa langsung masuk ke list lagi. Jadi kita perlu adakan seminar khusus lanjutan negatif list PS UBI. Langsung dibikin paper ya. Diringkas langsung dibikin working paper. Iya, aku. Yang didiskusikan diringkas, ternyata di working paper udah. Iya, mantap. Oke, saya rasa sudah jam 3:30 ya. Jadi sudah jalan 2:30, 3, 4, jadi sudah 2 jam acara ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih buat para peserta dan khususnya para narasumber yang sudah hadir di sini ya. Semoga acara ini ada manfaatnya buat semua. Dan kita akan upload seperti biasa diskusi mingguan kita ke YouTube. Nanti ini akan diinform kalau sudah ada versi uploadnya. Soal materi, saya dari pembicara apakah ada yang berkeberatan untuk di-share materinya? Mas Fajar, Mbak Arin, dan saya. Ini kita akan minta ya. Silahkan. Ke panitia. Oke, mantap nuwun semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. MC-nya lagi ada keperluan, jadi saya yang akan tutup acara. Jadi terima kasih semuanya. Silahkan kalau mau ngobrol masih dipersilakan. Mas. Wahyu di situ ya, Wahyu? Iya Pak, saya pegang. Iya, ini mau ditutup sekarang? Oke, ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Sama.